Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai CRUD REST API menggunakan Laravel ya. Sebelum itu, apa itu API dan REST API? Nah, jadi API itu sendiri ibaratnya sebagai jembatan agar aplikasi itu dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Contohnya dari front end ke back end. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi REST API ini sebagai jembatan antara front end dan back end, yang mana akan melakukan pertukaran data dan bentuknya berupa respon seperti JSON atau XML. Dan kita akan belajar responnya berupa JSON. Kemudian REST API sendiri adalah suatu jenis API yang menggunakan pendekatan REST ya, yang mana intinya dia menggunakan metode-metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Dan kita akan belajar itu pada video kali ini. Oke, langsung saja yang pertama kita akan install Laravel terlebih dahulu. Kita cek ke website Laravel. Dan kita akan menggunakan Laravel versi 10 ya teman-teman. Karena versi 10 ini yang paling stabil dan minim adanya bug ya untuk saat ini. Nah ini kita copy aja, kemudian kita buka folder kita, kita open terminal, lalu kita paste aja di sini eh, contoh untuk nama foldernya belajar REST API, enter. Dan kita tunggu proses instalasinya dan biasanya ini memerlukan waktu yang lumayan lama tergantung pada koneksi internet teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini ya artinya sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke foldernya. Sebelum itu kita cek dulu ya foldernya dengan kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah ada ya belajar REST API. Kita masuk ke dalam folder tersebut dengan mengetikkan cd atau kepanjangannya itu change directory belajar REST API. Nah, saat ini kita sudah ada di folder ini. Kemudian kita ketikkan kode spasi titik untuk masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian jangan lupa ya kita jalankan terlebih dahulu lokal server kita. Di sini saya menggunakan Laragon. Kalau teman-teman menggunakan Exam dan sebagainya juga tidak masalah ya. Di sini saya menggunakan Laragon. Oke, sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah aplikasi kita sudah bisa berjalan. Kita pergi ke terminal, kemudian kita ketik sini PHP Artisan Serve. Nah, kita kunjungi link ini dengan kita ketikkan, kita tahan kontrol terus klik. Nah, kalau sudah seperti ini artinya project Laravel kita sudah dapat dijalankan teman-teman. Oke, pertama kita setup terlebih dahulu file yang namanya .env ya untuk konfigurasi database kita. Di bagian sini kita menggunakan MySQL, kemudian underscore database kita ubah dengan database nama database kita ya. Sini kita contoh belajar REST API. Nah, saya sebenarnya belum bikin database ini ya. Jadi ini akan dibuatkan secara otomatis oleh Laravel ya. Kita coba di sini kita tambahkan lagi terminalnya. Kita ketikkan PHP Artisan Migrate untuk melakukan migrasi database. Nah, di sini ada pertanyaan ya, karena belum ada database bernama belajar REST API, jadi di sini apakah ingin dibuatkan? Kita yes aja. Oke, kalau sudah seperti ini artinya database kita sudah dibuat oleh Laravel ya. Kita bisa cek ke database atau kalian bisa ketikkan langsung di browser kalian localhost/wp-myadmin. Nah, di sini sudah ada nih belajar REST API dan yang isinya adalah kolom-kolom bawaan dari Laravel ya. Oke, kemudian kita buat model dan juga migration ya. Di sini tabel apa yang ingin kita buat CRUD. Nah, di sini contohnya saya akan membuat tabel bernama person atau people. Dan kita ketikkan PHP artisan make model, kemudian diikuti dengan nama modelnya, yaitu person.
Kemudian kita ikuti dengan min m, artinya kita buat juga sekaligus migrasinya. Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu model slash person dan juga migration database otomatis namanya people ya, karena ini plural. Oke. Kemudian kita cek di bagian database, migration, dan juga file yang baru saja dibuatkan tadi. Nah, di sini ID-nya sebaiknya kita menggunakan UUID ya, supaya tidak mudah ditebak. Nantinya ID kita akan berupa angka-angka dan huruf yang sangat panjang dan acak, sehingga tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kita ketik saja table UUID, ini kita tutup dulu terminalnya, panah lagi, primary. Oke, sebelumnya saya ubah dulu ya ininya, tampilannya. Takutnya ini sulit dibaca karena kan saya menggunakan font ligeraturnya itu kan nyala ya, aktif. Jadi saya ubah dulu supaya teman-teman lebih mudah ya untuk pemula. Sebentar, saya editor dan di font. Yes. Nah, ini saya buat false dulu. Nah, supaya tanda panahnya ini terlihat ya, tidak nyambung. Oke, kita buat kolom-kolom apa saja yang ada di table people ini. Sini contoh, ada nama dengan tipe datanya string, kemudian kita bikin umur ya dengan tipe data integer, usia, kemudian kita bikin contohnya hobi dengan tipe data string atau teks. String dan teks beda ya, kalau teks itu lebih panjang. Kalau string itu, kalau nggak salah ya, varchar maksimal 255. Kemudian tabel string alamat. Oke, jadi nama UID, oke guys. Setelah itu kita lakukan migrasi. Kita cek dulu PHP artisan migrate status. Nah, di sini ada satu file yang belum termigrate ya, yaitu yang people ini belum kita migrasikan. Maka dari itu kita ketikkan PHP artisan migrate. Nah, sudah berhasil. Kita bisa cek di database kita tadi di phpMyAdmin. Kita reload, kita refresh. Nah, sudah ada ya people dengan strukturnya nama, usia, hobi, dan alamat. Oke, setelah itu kita atur di bagian model ya. Kita ke app model, terus person. Nah, di sini kita use UUID ya, karena kita menggunakan UUID, kita use hash UUIDs. Kemudian kita ketikkan protected table, nama tabelnya yaitu people, kemudian protected variable, yaitu tabel-tabel yang akan kita manipulasi apa saja, yaitu ada nama, usia, kemudian hobi, dan juga terakhir ada alamat. Oke, setelah itu kita bikin controller dan juga rootnya. Kita masuk ke terminal lagi. Kita ketik aja kontrol, terus tik tanda petik yang di bawah tombol ESC. Kita ketik PHP artisan make controller. Nama kontrolnya itu kita ikutin aja ya, person controller. Nah, sini kita masukkan ke folder API ya. Span di depannya kita ketikkan berarti seperti ini. Make controller API slash person controller. Dan juga diikuti min API. Supaya dibuatkan fungsi-fungsi CRUD-nya. Oke, kita bisa lihat di HTTP controller API person controller. Nah, sini sudah ada ya. Fungsi seperti index, store, show, update, dan destroy. Setelah itu kita daftarkan terlebih dahulu rutenya di bagian routes, di routes terus API. Ini kita hapus saja yang bawaannya.
Kita kelompokkan dengan menggunakan prefix, yaitu API slash v1 group function. Kita bikin root API resource. Kemudian namanya apa? Karena people person ya, kita gunakan aja person. Kemudian diikuti dengan ininya, controllernya. Kita use terlebih dahulu di sini, use app http controller API person controller. Kita panggil di sini person controller .2.2 kelas. Oke, kita cek apakah root kita sudah terdaftar. Kita masuk ke terminal lagi. Kita ketik php artisan root list. Nah, oke, di sini sudah ada ya. Oh, kalau API ini sudah otomatis rootnya API, jadi kita nggak perlu ketik API lagi di sini. Kita cukup v1 aja. Nah, kita cek lagi php artisan root list. Nah, sini sudah terdaftar ya root kita. API slash v1 slash person. Oke, kita lanjut di bagian controllernya. Kita tes dulu di bagian index ya. Sini kita coba bikin return, respon, kita tampilkan pesan, yaitu berhasil menampilkan data dengan HTTP statusnya itu 200, artinya berhasil. Nah ya, terkait HTTP status code ini, kalian bisa cek aja di internet ya, mengenai kode seperti 200 itu artinya berhasil, kemudian 404 itu artinya not found, 403 forbidden, dan semacamnya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri untuk terkait HTTP message ini, kode-kodenya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, coba kita cek, kita tes ya di Postman. Nah, kita cek di sini, teman-teman. Tambah baru, kita masukkan ininya, linknya, yaitu http titik dua slash slash localhost 8000 slash API slash v1 slash person. Kita send, dan ya berhasil menampilkan data. Artinya ini sudah berhasil ya root kita. Supaya lebih mudah, kita daftarkan root ini menjadi sebuah environment ya, agar kita untuk memanggilnya lebih singkat. Nah, kita masuk ke environment, kita tambah new environment. Ini variabelnya kita beri nama URL, kemudian initial value-nya kita paste tadi ya, dan current value-nya samain aja. Kemudian kita save, dan di sini kita masukkan new environment, kita ganti menjadi new environment. Nah, ini kita ganti nama aja biar lebih mudah. Contoh REST API. Oke guys, jadi ketika kita ininya kita tampilin cukup seperti ini aja. Jadi kurung berawal, kemudian URL, tutup kurung berawal, slash person. Nah, ini sama aja nantinya. Oke guys, ini sudah berhasil ya. Kita save terlebih dahulu. Ini sebagai fungsi index. Tapi sebenarnya ini belum selesai ya. Fungsi index ini dia menampilkan semua data. Nah, oleh karena itu kita bikin fungsi untuk menyimpan data terlebih dahulu. Nah, pertama kita bikin validasinya terlebih dahulu guys. Untuk di fungsi store ini. Kita ketik request validate, kita bikin validasi di mana
Sini contohnya, nama itu wajib diisi ya. Nama itu kita bikin required, kemudian usia juga kita bikin required, kemudian hobi juga kita isi required, dan juga terakhir alamat kita isi required. Artinya semua request-requestnya ini harus wajib diisi, tidak ada yang boleh kosong. Oke, kemudian kita gunakan fungsi insert, fungsi create ya, menggunakan model ORM, yaitu kini kita bikin variabel ya, new person sama dengan kita panggil model person. Di sini kita use terlebih dahulu, use app model person. Nah, sini person itu titik dua create, pertama namanya berasal dari request input nama, kemudian untuk usia itu dari request input usia, kemudian hobi itu dari request input hobi, dan terakhir alamat dari request input alamat. Nah, setelah itu kita bikin respon ya. Kalau misal sudah berhasil, kita bikin di sini return respon, kita bikin pesan di sini ber- berhasil menambahkan data person. Kemudian kita beri datanya, sini data dari variabel new person. Kemudian sini statusnya adalah 201, koma, artinya created. Oke, kita cek lagi di Postman-nya, kita tambah lagi di sini. Kita pakai URL titik dua, maksudnya bergaris miring person. Metodenya kita ganti post ya guys, karena kita mau store. Nah, kita cek dulu tanpa kita masukkan request-nya. Jangan lupa header-nya kita bikin terlebih dahulu, accept-nya berupa application JSON, accept, accept application JSON. Nah, kita cek terlebih dahulu tanpa memasukkan request, apakah validasinya berhasil. Nah, di sini nama wajib diisi ya, nama, usia, hobi, dan alamat wajib diisi. Nah, maka dari itu kita masuk ke body, terus form data, kita masukkan nama-namanya. Misal nama, contoh di sini nama saya sendiri ya, Anas. Kemudian usia 17, hobi, misal main game. Nah, kita kosongan dulu alamatnya. Nah, alamat wajib diisi. Oleh karena itu ini validasinya sudah berhasil ya. Alamat Indra Mayu. Oke, kita send. Berhasil menambahkan data person. Nah, datanya nama Anas, usia 17, hobi main game, alamat Indramayu, ID sekian-sekian, dan kita simpan ya. Ini sudah berhasil untuk menambah data.
Kita ubah namanya menjadi store. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek di fungsi indeks. Oh, sorry, kita belum masukkan fungsi untuk menampilkan data. Nah, di fungsi indeks ini, kita ambil dulu data personnya, kita bikin variabel data dengan isi yaitu person, titik dua, all. Artinya dia ngambil seluruh data person. Nah, sini kita message-nya kita bikin data baru, namanya data, kemudian isinya yaitu dari data. Jadi variabel data ini dia menampung person semuanya, yaitu orang-orangnya, dan ini berasal dari sini. Oke, kita cek ya di Postman. Send. Dan ya, sudah berhasil ya. Berhasil menampilkan data. Nah, kita bikin datanya ini lebih daripada satu. Kita bikin data lagi ya. Misal contoh di sini, kita bikin nama Udin, usia 22, hobi mancing misal, alamat Cirebon. Kita send. Nah, berhasil menambahkan data person ya. Nama Udin, usia 22, hobi mancing, alamat Cirebon, ID, sekian-sekian, updated at, created at, dan ya, kita bisa cek lagi di fungsi index. Kita send. Oke, di sini semua datanya sudah tampil ya, teman-teman. Dari ID, nama, usia, hobi, alamat. Oke, berikutnya adalah fungsi untuk menampilkan data detail. Kita buat di fungsi namanya show. Nah, kita bikin data sama dengan person 3.2 find ID. Jadi dia menemukan data person berdasarkan ID. Nah, kemudian kita bikin kondisi terlebih dahulu. Jika if data ini tidak ada, kita lakukan sebuah respon ya, return respon yang menyatakan bahwa di sini person tidak ditemukan dengan statusnya yaitu 404 atau not found. Nah, jika datanya ada, maka kita berikan dia respon, return response, kita buat message, yaitu berhasil menampilkan data, berhasil menampilkan detail person, diikuti dengan datanya. Datanya itu kita ambil dari data. Kemudian statusnya adalah 200, tahu berhasil. Oke, kita cek ya di show. Nah, kita tambah lagi teman-teman di sini. Kita tambahkan lagi ya. Metodenya adalah get ya, karena kita ingin mendapatkan data, bukan mengirimkan data. Person slash diikuti nama ID-nya. Contoh, kita ingin menampilkan data Anas. Nah, maka kita copy ID-nya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke parameter di sini. Nah, pertama kita coba salahkan terlebih dahulu ya, kita hapus 6-nya yang di akhir. Harusnya ketika seperti ini, dia akan menampilkan respon bahwa data tidak ditemukan. Nah, berhasil ya. Di sini datanya tidak ditemukan karena ID seperti ini tidak ada datanya. Karena kita menghapus di akhirnya. Coba kita masukkan ID yang benar. Nah, kalau misal ada ID-nya, maka di sini berhasil menampilkan detail person dengan nama Anas 17, hobi main game Indramayu. Coba kita tampilkan satu laginya, yaitu Udin. Nah, kita copy aja ID-nya di sini. ID si Udin kita copy, kemudian kita ganti parameter ID ini menjadi ID-nya Udin, kita paste, kita send.
Dan ya, berhasil menampilkan data person Udin. Oke, kita sudah berhasil membuat metode show-nya ya, atau tampil detail. Setelah itu, kita bikin fungsi untuk mengupdate data. Nah, untuk update, kita temukan dulu ya datanya, yaitu data person. Kita bikin variabel person, variabel data isinya adalah person, kemudian find berdasarkan ID. Kemudian kita juga lakukan hal serupa ya, kita copy aja di sini. Kalau misal ininya tidak ada, si data ini tidak ada atau user salah memasukkan parameter ID-nya, maka kita akan berikan respon berupa person tidak ditemukan. Nah, kita bikin validasi lagi ya. Kini kita copy aja validasinya. Ini kita taruh paling atas aja ya. Nah, ini juga kita copy biar cepat. Nanti tinggal kita ubah aja create-nya menjadi update. Sini kita ganti variabelnya yang menjadi update person, yaitu person. Sini kita ganti jadinya update. Nah, metode update ini tidak mendukung kode seperti ini ya. Jadi kita ubah aja jadi seperti ini. Data nama sama dengan request input nama titik koma. Kemudian data usia sama dengan request input usia. Kemudian data hobi, request input hobi, dan terakhir data alamat, request input alamat. Setelah itu kita save ya, data save. Oke, ini kita hapus saja. Kita bikin return responnya. Sini kita buat pesan person berhasil di-update. Tampilkan datanya, data sama dengan dari variabel data. Dengan statusnya 200 atau berhasil. Oke, kita langsung saja. Kita cek ya. Tambah di sini metodenya adalah post klik URL slash person slash ID-nya. Contoh di sini saya akan mengupdate si Tama ini ya, si Anas saya mau update slash person. Jangan lupa karena kita ingin mengupdate kita tambahkan parameter ya. Di sini kita key-nya isi dengan metode value-nya yaitu adalah put. Kita cek dulu validasinya. Kita send tanpa memasukkan sebuah request. Harusnya dia akan, oh kita ini dulu. Kita atur dulu header-nya, accept-nya berupa JSON. Kita send.
Root API person tidak ditemukan. Oh, ini salah ketik ya. Ini kurang R. Harusnya person. Nah, ini kan required ya. Nama, usia, hobi, dan alamat perlu diisi. Maka dari itu kita perlu isi. Apa yang mau kita ubah? Di sini nama, misal kita edit jadinya Anas Nasuha ya, yang tadinya Anas doang. Kemudian usia kita biarin aja 17 tahun. Kemudian hobi, yang tadinya main game kita ganti menjadi ngoding. Di sini kemudian alamatnya kita biarin aja seperti semula yaitu Indramayu. Artinya yang diedit adalah nama dan juga hobinya. Yang tadinya Anas doang jadi Anas Nasuha, yang tadinya hobi main game jadi hobi ngoding. Kita send. Dan ya, person berhasil diupdate. Jadi Anas Nasuha, usia 17, hobi ngoding, alamat Indramayu. Kita bisa cek di index, kita send lagi. Nah, ini harusnya terubah ya. Nah, berhasil ya guys. Kita save terlebih dahulu. Dia untuk metode update. Oke, setelah itu yang terakhir adalah metode delete atau destroy. Pertama sama seperti yang sebelumnya, kita cari terlebih dahulu data personnya. Person, find berdasarkan ID. Nah, kita bikin pengkondisian lagi. Apabila person tidak ditemukan, maka lakukan seperti ini. Return response message person tidak ditemukan. Nah, kemudian kita delete si data ini. Data delete. Kita bikin lagi return response message berhasil menghapus data person. Titik koma jangan lupa. Sini statusnya 200 ya, artinya berhasil. Oke, kita cek lagi. Metode post, kita URL slash person slash ID person yang mau kita hapus. Nah, kita contoh mau menghapus si Udin. Kita copy ID-nya. Oke. Nah, pertama kita salahin dulu ya. Kita hapus yang C di terakhir ini. Kita cek terlebih dahulu apakah pengkondisinya sudah berhasil. Yang mana seharusnya ini akan menampilkan respon berupa data tidak ditemukan. Oh, sorry guys. Ini ada paramnya ya. Harusnya di sini kita tambahin lagi seperti yang di put tadi. Kita bikin metode. Di params kita kasih metode. Key-nya metode, value-nya yaitu adalah delete. Kita atur di headersnya lagi untuk accept-nya berupa application JSON. JSON. Nah, kita cek person tidak ditemukan karena tadi kita sengaja menghapus yang C di yang di terakhir ya. Kita coba tambahin lagi. Nah, ini benar harusnya. Harusnya si Udin akan terhapus. Dan dia berhasil menghapus data person. Kita bisa cek di fungsi index. Harusnya si Udin sudah terhapus. Kita send lagi. Iya, si Udin sudah terhapus dan sekarang tinggal si Anas Nasuha. Oke guys. Jadi kita save lagi ya. Jangan lupa di save. Oke teman-teman, itulah sedikit tutorial mengenai CRU DRS API menggunakan Laravel 10 ya, yang tentunya ini masih sangat dasar dan sangat ramah untuk pemula. Oke guys, kalau misal ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya, sudah menonton video ini ya. Eh, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.